Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua telah hadir di acara Zoom kita ini. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kegiatan kita hari ini Allah berikan tambahan wawasan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami serahkan kepada pemateri Bapak Wahyudi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Mohon maaf saya masih maaf sebelumnya gitu kan bahwa kegiatan kita majukan di jam 9 pada pagi hari ini karena saya masih banyak kegiatan di penghujung tahun ini. Alhamdulillah masih punya banyak kesibukan. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena jadwal yang tadinya jam 10 saya minta majukan di jam 9 pagi. Terus mohon maaf, terima kasih juga pada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam kegiatan COP pada pertemuan kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang prioritas layanan kesehatan dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular. Penyakit menular di sini kita batasi hanya sebatas TBC, HIV/AIDS, hepatitis, COVID-19, dan skabies. Kita ketahui bahwa penyakit menular itu banyak sekali, gitu. Namun karena karena hebatnya di kementerian kita, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu, kalau di Kementerian Kesehatan kan penyakit menular ini diampuh oleh satu direktorat, gitu, satu eselon 1. Nah, tapi kalau di Dirjenpas itu diampuh hanya oleh satu kepala seksi, dan sekarang berubah nomenklaturnya menjadi JFT subkoordinator pencegahan perawatan pencegahan penyakit menular gitu. Jadi ya akhirnya kita batasi untuk penyakit menularnya hanya sebatas penyakit yang memang paling banyak terjadi di UPT pemasyarakatan kita. Karena jujur kalau kita bicara tentang penyakit menular secara keseluruhan, saya katakan kurang sanggup gitu. Saya hanya satu kepala seksi dan satu orang staf gitu kan. Oke. Ya Bapak Ibu semua, berdasarkan informasi dan juga laporan-laporan yang masuk di kita gitu bahwa penyakit menular yang masih menjadi momok di kita adalah, sebentar ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua, boleh next slide-nya. Ya, ini kita mengacu kepada tujuan global atau tujuan nasional yang ditargetkan oleh pemerintah kita, gitu kan. Penanggulangan penyakit menular menjadi isu yang sangat strategis di sektor kesehatan yang masuk ke dalam sustainable development goals
government goals gitu, di mana ditargetkan pada tahun 2030 untuk mengakhiri epidemiologi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit rosis yang diabaikan, memerangi hepatitis juga, dan penyakit menular lainnya. Jadi, ya kita masih punya waktu sampai di 2030 ini. Mudah-mudahan tidak ada kasus baru terhadap HIV/AIDS, terus juga penyakit TBC itu terkendali, tidak ada penularan-penularan baru, begitu juga dengan hepatitis. Nah, bicara di dunia pemasyarakatan, kita ketahui bahwa situasi di UPT Pemasyarakatan Indonesia saat ini, ya kapasitas hunian dengan total penghuni itu luar biasa over kapasitasnya. Jadi dari kapasitas hunian hanya 132.107 warga binaan atau penghuni, sekarang total penghuninya ada 278.114 orang. Jadi kalau dipresentasikan over kapasitasnya itu sekitar 111%. Nah, ini ada kriteria penghuni baik dari dewasa, lansia maupun anak. Di dewasa ada 271.012 orang, lansia ada 4.419 orang, dan anak ada 2.683 orang. Lanjut. Nah, ini ada, tadi saya sudah bicarakan di awal bahwa sejauh ini kita akan membatasi penyakit menular itu pada penyakit TBC, HIV, hepatitis, rabies, dan COVID-19. Kita ketahui TBC itu untuk di UPT Pemasyarakatan penularannya mudah sekali, karena tadi antara penghuni dengan kapasitas itu melebihi, sehingga terjadi penumpukan orang di dalam satu tempat, itu memudahkan terjadinya penularan. Belum lagi tekstur bangunan, terus letak demografis, dan juga sirkulasi udara yang saat ini masih belum memadai di beberapa UPT pemasyarakatan, sehingga TBC masih menjadi tempat yang rentan sekali terjadi penularan di lapas, rutan maupun LPKA kita. HIV kita ketahui bahwa kemarin penelitian itu yang dilakukan oleh Dijenpas menggandeng pihak ketiga itu bahwa ada 50% lebih warga binaan kita yang mengetahui status HIV-nya itu berada di dalam lapas atau rutan gitu. Ini kan luar biasa ya gitu. Jadi di satu sisi ini adalah prestasi baik buat petugas-petugas di UPT Pemasyarakatan bahwa teman-teman sudah bekerja dengan sangat baik karena dengan kita melakukan screening, melakukan testing gitu kepada warga binaan, itu akhirnya mereka bisa mengetahui status HIV-nya. Berarti kan selama ini mereka di luar itu tidak aware atau tidak mau memeriksakan status HIV-nya. Terus juga untuk hepatitis ini kita galakan tahun 2019 gitu kan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggandeng pihak ketiga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan juga melakukan test and treatment kepada 7.000 warga binaan di Jakarta. Itu didapati hasilnya 6,9% itu mereka dinyatakan reaktif terhadap hepatitis C gitu. Oke. Nah, untuk skabies ini kita ketahui juga bahwa ini penyakit menular walaupun tidak separah TBC dan HIV, juga tidak separah hepatitis, namun skabies ini cukup mengganggu karena proses penularannya yang mudah begitu. Dan juga ini sangat
apa ya, sangat tinggi gitu prevalensinya pada warga binaan kita. Terus COVID-19 kita ketahui bahwa saat ini pemerintah kita masih belum mencabut pandemi COVID. Jadi statusnya kita masih dalam pandemi, walaupun di semua provinsi itu sudah pada level 1. Gitu. Oke, lanjut. Ya, ini perawatan kesehatan di UPT Pemasyarakatan. Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2011 tentang pedoman pelayanan kesehatan, ada WBP dan tahanan baru masuk, ini wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik, screening penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, Bapak Ibu semua belajar dari kejadian di Lapas Tangerang, Lapas 1 Tangerang, kejadian kebakaran kemarin, kita kehilangan data yang sangat otentik, yaitu data dental test ya, oral, apa sih namanya itu, yang pemeriksaan gigi itu, kok saya lupa ya. Jadi itu sangat penting sekali sebenarnya pada mereka yang sudah hangus terbakar, itu diperlukan namanya apa ya disebutnya ya, dental, ada yang bisa bantu saya kok lupa ya. Jadi pemeriksaan bentuk rahang gigi itu diperlukan gitu. Karena pada saat terjadi kebakaran itu satu-satunya yang bisa diidentifikasi adalah bentuk gigi gitu. Nah, kita sempat kehilangan ini. Banyak teman-teman tidak melakukan gitu kan. Oke, sekarang juga screening penyakit tidak menular itu mulai digalakan, tapi sejauh ini kita masih tergantung dengan Dinkes atau puskesmas setempat. Itu biasanya dilakukan posbindu yang kayaknya sekarang mudah-mudahan sudah digalakan lagi. Terus selama di dalam ada screening berkala. Nah, ini screening berkala ini menjadi penting. Kita ketahui bahwa Bapak Ibu semua bahwa terkadang warga binaan itu masuk dalam kondisi sehat, tapi begitu dia berbaur, dia hidup berdampingan dengan warga binaan lain yang mungkin saja mempunyai penyakit-penyakit menular, akhirnya mereka tertular. Gitu. Nah, ini makanya perlu dilakukan screening berkala. Terus perawatan kesehatan yang dibutuhkan termasuk pelayanan kesehatan dasar, isolasi, penyakit menular, dan rujukan. Nah, ini menjadi penting. Saya sekali lagi mengingatkan pada Bapak Ibu semua, ruang isolasi itu menjadi sangat penting. Tolong disediakan setidaknya ada ruang isolasi untuk mereka yang mengalami penyakit menular. Dulu kita belajar dari COVID, bahwa itu dengan adanya COVID, semua UPT Pemasyarakatan menyediakan ruang isolasi, atau kita biasanya menyebut juga sebagai ruang karantina penyakit menular. Gunanya adalah ya pasti untuk mencegah penularan gitu kan. Terus ada lagi menjelang bebas. Nah, ini yang kita menjelang bebas ini yang kadang kita lengah pada warga binaan yang dia menjelang bebas atau
mendekati selesainya masa hukuman di lapas rutan maupun LPKA, itu terkadang kita tidak melakukan pemeriksaan kesehatan kembali. Padahal seharusnya itu dilakukan pemeriksaan kesehatan, khususnya pemeriksaan fisik. Jadi harapannya adalah mereka masuk dalam kondisi sehat, pulang pun dalam kondisi yang sehat. Terus ada persiapan berkelanjutan terapi atau pengobatan di luar UPT Pemasyarakatan. Nah, ini pada mereka yang sakit membutuhkan pengobatan secara kontinuitas atau secara berkelanjutan seperti TBC, hepatitis C, dan juga HIV gitu kan, atau penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit tidak menular lainnya seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung dan lain-lain. Lanjut. Ya, Bapak Ibu semua, dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya di Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, kita telah mengeluarkan buku panduan untuk Bapak Ibu semua dalam melakukan tindakan keperawatan pencegahan penyakit menular, khususnya pada TBC dan juga HIV. Ini ada RAN, Rencana Aksi Nasional TBC di UPT Pemasyarakatan yang sampai saat ini masih berlaku, itu di tahun 2020 sampai dengan 2024 nanti. Begitu juga dengan HIV, RAN pengendalian HIV/AIDS itu ada sama di tahun 2020 dan juga 2024. Terus ada tadi kebijakan dari keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2021 tentang penetapan rutan lapas percontohan penyelenggara layanan kesehatan. Jadi Bapak Ibu semua jangan salah, kadang dibilangnya adalah klinik percontohan. Sebenarnya bukan kliniknya, tapi kita lebih kepada penyelenggara layanan kesehatannya. Nah, tahun ini kita bekerja sama dengan Kanwil atas rekomendasi Kanwil menunjuk 40 UPT pemasyarakatan sebagai percontohan layanan kesehatan di 33 kantor wilayah gitu. Di Aceh itu ada Rutan Banda Aceh, terus mana lagi? Lampung itu apa lapas percontohannya? Metro kalau nggak salah ya. Lapas Metro. Padang itu ada Lapas Padang. Jambi itu ada Lapas Jambi. Palembang itu ada LPKA dan LPP Palembang. Gitu. Jadi semua sudah ada dan semua petugas kesehatan yang ada di UPT Percontohan sudah kita latih mengenai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang menjadi sangat penting mengenai anggaran layanan kesehatan. Sejauh ini banyak yang masih belum mengetahui, padahal ini sudah dari tahun 2021. Tahun 2020 itu kita punya 17.000. Di tahun 2021 sampai 2022 ini kita punya 25.000 anggaran layanan kesehatan per orang per bulan per warga binaan. Nah, untuk apa saja penggunaan 25.000 ini ada 4 komponennya gitu, dan ini semuanya sudah masuk di dalam kertas kerja UPT Pemasyarakatan, seluruh UPT Pemasyarakatan. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua di bidang kesehatan, harapan kami adalah semua mengetahui tentang adanya anggaran kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk layanan kesehatan di UPT Bapak Ibu semua. Nah, komponen tersebut ada biaya rawatan di luar lapas, ini biasanya rujukan, gitu, rawat inap, terus untuk JKN atau BPJS, gitu. Nah, terus ini ada honorarium. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang tidak punya dokter atau tidak punya perawat, sebenarnya bisa bekerja sama untuk pengadaan tenaga kesehatan paruh waktu. Nah, dari mana biayanya? Dari ini, gitu.
Terus ada penyediaan perlengkapan medis atau di sini BHP biasanya kita sebutnya, barang habis pakai, itu bisa untuk penggunaan, eee, bisa menggunakan anggaran ini gitu. Terus juga yang terakhir ada pengobatan atau pembelian obat-obatan bagi warga binaan. Nah, Bapak Ibu semua memang kita sadari bahwa anggaran ini juga jauh dari kata cukup gitu. Tetapi setidaknya kita terus berprogres bahwa ada peningkatan anggaran kesehatan. Nah, kalau ada peningkatan anggaran kesehatan, harapan kita adalah juga adanya peningkatan layanan kesehatan gitu. Sehingga itu berbanding lurus, anggaran yang diberikan meningkat, terus, eee, layanan kesehatannya juga meningkat. Oke, lanjut. Nah, ini yang muncul di kertas kerja Bapak Ibu semua, di UPT-nya, ini ada 5.000, 5.000, 5.000, ada 10.000 gitu. Jadi penggunaannya sudah tertera gitu. Oke, ini nanti bisa dibaca saja. Lanjut. Nah, ini alur screening penyakit menular pada warga binaan. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan, tapi kalau mau lebih, apa namanya, lebih baik atau lebih mau sesuai dengan standar, ya bisa mengikuti alur yang seperti ini, gitu. Tapi kalau setidaknya memang, alur ini agak sulit dilakukan, yang penting komponen daripada pelaksanaannya tidak hilang, gitu. Oke, lanjut, nanti dibaca aja. Nah, ini ada target capaian pelaksanaan kesehatan, gitu. Nah, ini semuanya ada di RAN. Nanti Bapak Ibu bisa bisa baca buku RAN-nya. Ada yang sudah dapat atau kalau yang sudah pernah pelatihan pasti dapat lah ya buku RAN-nya karena kita kasih. Mungkin yang belum pernah ikut penguatan kapasitas itu agak nggak dapat nanti, tapi bisa saya share. Saya nanti minta tolong diingatkan, akan saya share di grup RAN dari TB, RAN HIV, sampai RAN hepatitis punya Kementerian Kesehatan. Lanjut. Ya, ini juga nih, nanti bisa dibaca aja lah, gitu. Ada semua di RAN-nya. Lanjut. Nah, ini semua target yang ada di RAN, apa yang kira-kira Bapak Ibu semua harus lakukan. Saya bilang bahwa RAN ini seperti, apa namanya, seperti buku panduan atau guidance buat kita semua dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di UPT Pemasyarakatan. Jadi semua tuh ada targetnya. Lanjut. Nah, ini untuk HIV/AIDS juga sama, ini ada semua di RAN, jadi Bapak Ibu semua bisa baca RAN-nya, setidaknya apa yang sudah Bapak Ibu semua kerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Harapan kami adalah yang belum itu silakan dikerjakan, dan yang sudah kiranya dilihat lagi sesuai dengan targetnya gitu. Lanjut. Ya, ini semua juga sama targetnya, nanti bisa dibaca aja. Oke, ini juga sama, masih ada di RAN, penanggulangan hepatitis. Nah, untuk hepatitis ini, karena kita itu masih mengacunya pada RAN-nya Kementerian Kesehatan,
Jadi Bapak Ibu semua, walaupun di ranahnya Kementerian Kesehatan itu ada jelas di situ khusus untuk di populasi khusus di pemasyarakatan. Oke, lanjut. Lanjut, Mas Bapak Rizal. Nah, ini walaupun ini diterbitkan di tahun 2015 standarnya, tapi sejauh ini kita masih masih mengacu pada ini. Gitu. Nanti buku-buku ini akan saya share soft copy-nya. Silakan Bapak Ibu semua kalau mau print di UPT-nya monggo silakan. Karena kami juga tidak tidak cetak. Sekarang itu semuanya sudah paperless. Jadi tidak banyak yang kami cetak. Kalau toh biasanya kami mencetak itu kita berikan pada saat pada saat ada penguatan kapasitas. Karena untuk tidak ada anggaran khusus untuk menyampaikan itu ya tidak ada anggaran untuk logistiknya lah gitu kan, untuk kargonya menyampaikan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, tapi ini semua kita ada dalam bentuk soft copy. Lanjut. Nah, ini alur screening penata laksanaan SKBS di UPT Pemasyarakatan. Nanti Bapak Ibu udah silakan baca saja. Saya pikir semuanya sudah mengetahui dan ya sebagian besar mungkin sudah melakukan gitu. Cuma memang pada saat pemisahan yang agak sulit kalau SKBS ini gitu kan. Karena pasti orangnya atau jumlahnya banyak gitu kan. Tempatnya tidak memadai gitu. Padahal seharusnya dalam penata laksanaan SKBS itu begitu ditemukan kasus SKBS gitu kan, semua yang SKBS ini itu dijadikan dalam satu blok, itu kita namanya setelah satu kamar lah gitu. Kalau nggak ada blok kita dengan satu kamar. Nah, di dalam satu kamar ini baju-bajunya semua kalau nggak bisa dibakar ya harus direbus dengan air yang mendidih gitu kan. Tempat tidur semua yang berbahan linen atau berbahan berbahan kain itu wajib dijemur, dibersihkan dan didesinfektan gitu. Terus kuku tidak boleh panjang, rambut harus dipotong, malah ada beberapa UPT yang akhirnya dibotakin gitu. Karena begitu dia menggaruk itu muncul semua bukan muncul, penyebarannya jadi semakin luas gitu. Oke, lanjut. Nah, COVID ini juga sudah kita sosialisasikan, ada buku pedomannya tentang penanggulangan COVID di UPT Pemasyarakatan. Sejauh ini, alhamdulillah gitu dari laporan yang saya terima sudah tidak ada lagi kasus COVID. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri pandemi COVID ini dengan baik secara bersama-sama. Oke, lanjut. Bisa dibaca aja nih buku pedoman COVID-nya. Ya, ini penerimaan warga binaan baru, terus sama pengetatan kunjungan. Nah, ini berlaku pada saat COVID kemarin, gitu kan. Dan ini juga sebenarnya masih belum kita cabut nih suratnya nih, yang untuk status A3. Gitu. Ya, ini nanti bisa dibaca aja bagaimana pengetatan kunjungan. Cuma sekarang itu sudah mulai ya di tempat Bapak Ibu semua ada kunjungan walaupun pakai skat-skat gitu. Saya beberapa kali mendatangi UPT Pemasyarakatan dan sangat baik gitu untuk mempersiapkan kunjungan tersebut. Lanjut, Mas. Ya, ini yang masih jadi PR nih. Banyak Bapak Ibu semua saya yakin yang belum mengerjakan lembar kewaspadaan diri yang harusnya ini diisi di awal sebelum kita masuk gitu.
Oke, ya ini nanti ada sih sebenarnya di buku pedomannya. Saya beberapa kali mengunjungi UPT ini tidak diisi gitu. Kita cukup dengan pengukuran suhu atau pengecekan hasil rapid test atau PCR gitu sama vaksin gitu. Ya, lanjut. Nah, ini penanganan prinsip 3T, tes, lacak, dan isolasi, terus juga rujukan. Ya, ini sama sebenarnya dengan penyakit-penyakit menular yang lainnya gitu. Cuma kemarin kita punya kekhususan terhadap COVID-19. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya sama-sama kita diskusi apa yang kurang jelas atau apa yang bisa kita diskusikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Pak Budi, maaf suaranya belum muncul, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih kepada Pak Hendra. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Izin bertanya, Pak, boleh, Pak? Ya, silakan. Oke, langsung dari Pak Budi. Silakan, Oke. Pak Budi. Kami ini kan, Pak, di salah satu penyakit yang terbanyak di lapas kami ada skabies, Pak. Salah satu penyakit yang terbanyak lah di tempat kami adalah skabies. Permasalahannya, Pak, adalah masalah yang ininya adalah masalah pengobatannya, Pak. Ya, Karena kenapa pengobatannya, Pak? kan biasanya obat yang diresepkan oleh dokter yang berkunjung di tempat kami itu adalah pemetrin, Pak. Pemetrin atau Skabimed. Ya. Setelah kami cari, Pak, di tempat kami tidak ada, Pak, di kota kami. Oke. Kemudian kami cari lagi di puskesmas yang dokter meresepkan juga tidak ada, Pak. Jadi kami terpaksa beli di luar, Pak. Maksudnya di luar kota. Tapi harganya satu tab itu sampai 100.000, Pak. Ya, betul. Apakah ada batasan kami dalam pembelian obat tertentu itu yang saya tanyakan, Pak? Atau ada pengalaman dari Bapak Ibu lain tentang penanggulangan skabies, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Itu makanya kenapa saya bilang harus pencegahan lebih diutamakan. Karena begitu sakit, mahal sekali obatnya. Iya. Gitu. Nah, saya mendapatkan beberapa cerita dari teman-teman, itu akhirnya karena Skabimed itu mahal, dan satu orang itu bisa, kadang kalau sudah pada level lanjut, itu kan nggak cukup satu tub ya, gitu. Jadi akhirnya diusahain tuh pakai salep 24 dengan oksi gitu, di mix gitu kan. Gitu. Itu tapi coba dikoordinasikan dengan dengan dokternya, Pak. Kira-kira apa yang sama kandungannya gitu kan. Karena ada beberapa teman-teman yang pakai itu gitu kan. Walaupun memang tidak seampuh